Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM A012 0331, Prodi Agribisnis, kelas Alfa bertahun 2020. Di sini kami menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Dan saya kali ini akan menjelaskan sesuai referensi saya yang saya dapatkan selama kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu hakikat penciptaan manusia. Jadi hakikat penciptaan manusia itu sendiri diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang bunyinya wa yasqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu atad'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Eksistensi dan martabat manusia. Jadi manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah SWT serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan konteks hubungan manusia dengan manusia adalah untuk berbuat amal, berbuat baik, dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Berbuat amal atau berbuat kebajikan dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makalah dan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan umum adanya manusia di dunia. Jadi di dalam Quran surah An-Anbiya ayat 21 halaman 107 dijelaskan yang artinya, dan tiadalah kamu mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Tujuan khusus adanya manusia di dunia, yaitu tujuannya untuk sukses dunia akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 16 halaman 97. Artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Sedangkan tujuan individu dalam keluarga, manusia di dunia tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup berkelompok. Tujuan individu dalam masyarakat, setelah hidup berkeluarga, manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan hidup, mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup, kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan rasa aman dan kebutuhan aktualisasi diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Manusia diturunkan ke bumi bukanlah hanya sebagai penghias ataupun pelengkap di muka bumi semata. Akan tetapi, manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepas tanggung jawab. Adapun tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam satu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia. Di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 12-16. Nah, dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah, seperti itu pula lamanya, kemudian berupa segumpal daging, seperti itu pula lamanya, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat tersebut, engkau tuliskanlah amalannya, rizkinya, ajalnya, dan celaka ataupun bahagianya. Kemudian ditiupkan roh kepada makhluk tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Bagi manusia yang patut menerima penghambaan dari manusia, tak lain adalah Allah. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk menghamba atau beribadah kepadanya. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Segala yang ada di langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, sesungguhnya pun berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, tidak berlaku konsep manusia sebagai homo homini lupus atau manusia sebagai pemangsa bagi manusia yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi manusia bukan untuk menjadi yang terkuat, melainkan untuk menjadi yang paling bijak. Sebagai hamba Allah, manusia memiliki tanggung jawab pribadi
Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surah Al-A'nam ayat 164. Dan pada hari kiamat nanti, mereka datang kepada Allah untuk sendiri-sendiri. Quran Surah Al-Maryam ayat 95. Dan ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individu atas dirinya sendiri, namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan dan sekitarnya. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wisnu Suryaningrat, NIM A0120 519, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Jirana Rusdi yang langsung saja masuk ke nomor 2, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Masuk ke poin A, yaitu kemuliaan manusia pertama dalam kurung Nabi Adam alaihissalam, yang dapat digambarkan adanya perintah Allah supaya malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kekhususan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan malaikat yang tidak memungkinkan karena dari usaha sendiri, sesuai firman Allah dalam kisah Al-Baqarah ayat 2 sampai 32, yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. B. Kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan di muka bumi ini, serta bertanggung jawab dari amal usaha yang serta rentetan cobaan berbeda dengan malaikat yang ditakdirkan dengan patuh dan bebas dari godaan-godaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang khalifah selalu berkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Hal ini memberikan suatu peringatan serta pelajaran kepada manusia sebagai khalifah agar mereka melihat dan memandang keadaan sebelum mereka sendiri serta apa yang harus mereka lakukan sebagai khalifah, sebab semua perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup, yaitu simpulan, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dan diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri juga kepada orang lain. Dan manusia juga bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya yaitu kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Selain itu, sebagai seorang manusia kita harus mematuhi aturan yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.